Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah struktur data dan algoritma. Hari ini kita akan belajar tentang query atau bentuk struktur data yang lain setelah kemarin kita belajar tentang stack. Kalau stack kemarin itu adalah tumpukan di mana konsep utamanya adalah mengambil data yang terakhir masuk, last in first out atau LIFO. Sedangkan query ini nama lainnya atau terjemahnya adalah antrian, di mana data yang diambil pertama kali adalah data yang masuk pertama kali. Data masuk di satu sisi dan keluar dari sisi yang lain. Ini contohnya seperti ini. Jadi masuk, kemudian berderet. Nah, yang masuk pertama ini menjadi antrian yang pertama, sehingga keluar pertama atau sifatnya adalah FIFO, first in first out. Antrian query ini merupakan suatu kumpulan data yang penambahan elemennya atau proses memasukkan elemen hanya bisa dilakukan di ujung. Jadi kalau query ini masuknya hanya dari satu sisi saja, ini dari sisi kanan seperti ini. Ini gambaran analogi memasukkan datanya. Tidak bisa lewat tengah, tidak bisa lewat ujung keluarnya. Pintu keluar nggak bisa, hanya satu lewat pintu masuk saja, lewat belakang. Nah, ketika kita punya 6 elemen, nah, antrian penuh 6 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini depan. Nah, masuknya juga dari sini. C, D, E, F, G, H. Ini. A, B, C. Ini yang kosong, masih kosong. Tapi ketika masuk dari belakang, nah ini antriannya berjalan ke depan dan tidak bisa dimasukkan dari sisi yang baik itu depan maupun tengah, itu nggak bisa, harus lewat pintu masuk yang satu ini. Nah, ini ketika antrian datanya sudah keluar, the query dikeluarkan A, B. Nah, yang dikeluarkan mulai dari A dulu, tidak bisa seperti stack yang minggu kemarin atau sesi kemarin kita bahas. Kalau stack itu modelnya bertumpuk dari bawah ke atas dan yang diambil dari atas terlebih dahulu. Tapi kalau query itu dari yang data yang pertama kali masuk dulu. Hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut dengan sisi belakang atau rear. Jadi rear nanti ada definisi rear, itu berarti sisi belakang dari penempatan data, atau disebut juga dengan NQW, yaitu apabila seorang masuk ke dalam sebuah antrian dan keluar antrian adalah DQW. Jadi nanti definisi dalam programnya untuk memasukkan data itu pakai NQW, dan ketika kita ingin mengambil data atau mengeluarkan data maka pakai DQW. Begitu analoginya seperti ini. Kemudian struktur data query setidaknya harus memiliki operasi sebagai berikut. Nah, operasi-operasi atau definisi codingnya nanti pakai ini, NQW, DQW. NQW untuk memasukkan data ke dalam antrian, DQW untuk mengeluarkan data terdepan di dalam antrian, clear untuk menghapus seluruh antrian, is empty apakah untuk memeriksa, ini perintah untuk memeriksa apakah antrian kosong, dan is full untuk memeriksa apakah antrian penuh. Nah, kalau seperti ini sudah dikeluarkan dua, maka ketika dicek apakah kosong, tidak, masih ada yang terisi. Apakah penuh, tidak juga, karena masih ada yang kosong. Begitu. Nah, ini adalah contoh program query dengan linear array. Ini program 22. Nah, kita define maksimal data antriannya atau slotnya kita setting menjadi 20. Ini nanti tergantung dengan kebutuhan teman-teman ketika membuat sebuah program. Nah, pada contoh ini kita settingnya 20 antrian. Kemudian kita perlu mendeklarasikan struct antriannya. Struct query ini front ini berarti garis depan, ini pintu keluarnya. Kemudian rear ini untuk pintu masuknya atau pintu belakangnya. Dan data ini adalah deklarasi untuk data yang masuk. Pakai deklarasi Q. Cek apakah antrian penuh, maka ini deklarasinya pakai bool. Bool is full. Ini boolean. Tipe datanya boolean. Kemudian dia akan mengecek query dari belakang sampai akhir, sampai depan itu apakah maksimal, apakah full atau tidak. Kemudian dia untuk mengecek apakah antrian kosong,
Boolean is empty, menggunakan perintah bool is empty. Ini dia akan kembali dengan nilai, dia akan dianggap empty, dianggap kosong ketika antriannya ini sampai belakang itu nilainya 0. Kemudian deklarasi untuk menampilkan QUI adalah print QUI. Jika datanya kosong, maka dia akan muncul notifikasi antrian kosong. Jika tidak, maka dia akan tampil daftar datanya yang nilainya kita setting integer. Ini integer, ini datanya berupa i dari awal, dari depan sampai belakang. Nanti akan ditampilkan. Kemudian deklarasi program untuk menambahkan data ke antrian adalah ini, pakai void enqueue ini. Enqueue ini berarti dia akan memasukkan perintah untuk memasukkan antrian. Tapi harus dicek dulu apakah antriannya full atau tidak. Jika antriannya full, maka muncul notifikasi antrian penuh. Jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke perintah untuk menambahkan data. Kita pakai integer tipe datanya, kemudian variabelnya adalah data. Nah, maka kita harus masukkan data ini. Cout perintah, muncul perintah masukkan data, dan kita cin untuk memasukkan data. Data yang dimasukkan adalah cin. Menempatkan tel pada elemen data terakhir yang ditambahkan. Kemudian q.rer plus ini untuk deklarasi untuk menambahkan data, dan setelah berhasil maka data berhasil ditambahkan atau data ditambahkan dan ditampilkan datanya. Kemudian perintah untuk mengambil data dari antrian adalah pakai perintah dequeue. Jika kosong maka tidak ada yang bisa diambil datanya, maka antrian masih kosong. Jika ada datanya, maka dia akan mengambil data dengan perintah ini dan menggeser data ini, menggeser data yang kosong yang terisi ke data yang kosong, ke slot yang kosong. Ini menggeser data. Ini perintahnya ini, menempatkan tel pada data terakhir yang digeser. Kemudian ditampilkan. Ini adalah perintah untuk memasukkan dan mengeluarkan data. Kemudian kita setting tampilan menunya. Cout, menu pilihan 1, 2, 3. Jika pilih 1, maka dia akan memanggil perintah enqueue. Jika pilih 2, maka memanggil perintah dequeue. Jika tidak, yang dipilih bukan 1 bukan 2, maka tidak ada pilihan yang tersedia. Pilihan tidak tersedia. Jika pilih 3, maka dia akan kembali return ke 0. Keluar atau keluar. Oke, kita coba. Seperti biasa, ini adalah coding programnya. Kita clear terlebih dahulu. Kita coba run. Nah, ini cout, menu pilihannya ini dari sini. Nah, ini tampilan menu. Dan kita akan masukkan data. Masukkan datanya berapa, kita pilihkan data 4, misalkan 45. Nah, maka ini dia muncul data yang masukkan adalah 45. Kemudian kita masukkan data lagi, contohnya 35. Nah, maka sesuai antrian di 45 35. Kita coba masukkan data lagi 1. Nah, maaf, ini karena sifatnya online jadi ada keterbatasan. Kita masukkan data tadi 25 dulu, kita masukkan data 45. Nah, ini datanya 25 dan 45. Kita masukkan data lagi 23. Nah, ini 25, 45, 23. Kita coba tarik keluar. Nah, maka dia akan keluar yang data yang pertama dulu, 25. Ini data tadi yang pertama yang muncul adalah 25. Maka data yang tersisa adalah 45 dan 23. Nah, ini adalah penerapan QUI dalam struktur data. Baik, nanti teman-teman silahkan bisa praktekkan program ke 22 untuk QUI-nya menggunakan linear array. Dilanjutkan dengan program 23 implementasi QUI dengan circular array. Tinggal ikuti saja
Tinggal ikuti saja coding yang sudah ada dan praktekkan. Coba kalian pahami. Sampai program ke-24 QWW dengan double linked list. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk sesi kali ini, yaitu sesi QWW. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa. Terima kasih kontribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.